Waduh, aku bingung banget nih. Kita harus pakai topik apa ya? Kan kita habis ini mau lomba, tapi aku belum ada ide. Iya nih sama. Dari aku juga masih bingung nih terkait topik yang harus kita angkat buat lomba nanti. Iya. Tes dulu hidup kak, tes dulu kak, kasih tahu. Yang mana? Kan, kamu lagi ngapain? Ayo kita cari topik lomba nih, karena udah mau deadline. Iya, maaf ya. Bentar aku lagi lihat live streaming nih di online shop. Nah, kenapa harus kita like dulu? Iya, soalnya kan kalau harga normal nih lumayan mahal. Jadi mumpung lagi 11-11 juga, aku lagi cari headset nih yang bisa setengah harga gitu, harga promo. Oke, aku tungguin dah. Tapi jangan lama-lama ya. Oke, siap bentar ya. Aku keluar dulu. Oke. Yes, akhirnya nih headset yang aku cari jadi cuman setengah harga. Coba lihat deh. Wow, kok bisa ya? Harganya jadi cuma setengah, kan mereka nggak rugi. Nah, iya, aku juga kepikiran nih, setiap ada promo besar kayak gini, apa harga saham online shop dan e-commerce seperti ini lagi naik ya? Nah, kayaknya sih bisa jadi, karena kan banyak yang belanja. Tapi apa tetap nggak rugi ya kalau kayak gitu? Iya deh, aku jadi penasaran nih. Gimana kalau kita jadiin ini sebagai topik lomba kita nih? Jadi kita bisa memprediksi harga-harga saham e-commerce yang ada di Indonesia. Wah, boleh banget tuh. Kan karena harga saham juga fluktuatif ya. Jadi mungkin kita prediksi ini bisa bantu investor-investor lain buat berinvestasi di e-commerce lainnya. Nah, iya bener-bener. Nah, kira-kira kita mau pakai saham e-commerce apa aja nih buat dianalisis? Kalau menurutku sih bisa pakai Tokopedia, Blibli, sama Bukalapak. Karena itu top 3 perusahaan yang asli dari Indonesia nih e-commerce-nya. Oke, boleh deh. Kalau gitu kita bagi tugas aja ya. Aku cari yang dari Blibli sama Bukalapak, kamu cari yang Ya. Tokopedia. Oke, boleh. Kita cari datanya dulu ya. Iya. Tan, aku udah nemu nih datanya. Kamu gimana? Iya nih, aku juga udah. Ini untuk saham yang Bukalapak, ini yang Blibli ya. Oke, ini yang Tokopedia ya. Oke. Oke, Kak, gitu saja kita mau prediksi pakai metode apa ya? Nah sini kalau menurut aku ya sebenarnya masih bimbang sih. Cuman eh, ada sedikit ide kalau metode yang kita gunakan ini harus advance dan menggunakan perbandingan metode gitu nggak sih? Soalnya kan buat lomba ya biar peluang menangnya lebih gede gitu. Setuju sih, menurutku juga gitu. Tapi jujur ya, aku kurang menguasai nih metode runtun waktu yang udah advance kayak PAR, PCM, POY, gitu-gitu aku masih kurang. Hmm, Oke, tenang aja. Aku ada kenalan nih konsultan yang bisa bantu kita buat nganalisis data-data ini. Oke, boleh juga. Kita minta bantuan ke konsultan itu aja ya. Oke, boleh banget. Tapi sebelum itu aku juga ada usul nih. Gimana kalau kita membandingkan metode VAR PECM sama direct FOIE? Karena setahu aku nih ya, kalau misalkan data kita ini ada kointegrasi, maka bisa dilanjutkan pakai PECM. Tapi kalau nggak ada kointegrasi, bisa dilanjutkan pakai VAR gitu. Jadi metode yang perbandingannya nanti kalau nggak VAR sama Fourier, ya PECM sama Deret Fourier. Oke, setuju banget nih. Oke, kalau gitu eh kita ke konsultan aja ya di sini. Oke. Selamat datang di Glory Konsultan. Ada yang bisa kami bantu? Oke, halo Kak. Jadi kita kesini nih mau konsultasi, soalnya kita mau ikut lomba esai. Nah, kita rencananya tuh mau ngangkat topik tentang prediksi harga saham ketiga e-commerce di Indonesia. Nah iya bener Kak, kita mau pakai harga saham 3 e-commerce besar yang asli dari Indonesia. Yakni ini Kak, ada Blibli, kemudian juga Bukalapak, sama yang terakhir kita mau pakai Tokopedia. Untuk metodenya? Itu ya kalau metodenya rencananya kita mau pakai membandingkan gitu Kak antara metode pakai ECM sama direct value.
Baik Kak, saya izin minta datanya ya. Oke, akan saya kirimkan ya, Kak. Dilihat dari metode kakak nih, saya bisa kerjakan dalam waktu estimasi 2 hari ya kak. Bagaimana kak? Apakah sedia menunggu? Kita nggak apa-apa. Oke baik. Untuk biayanya segini kak. Mungkin bisa membayar DP 50% dulu. Nah nanti untuk penjelasan hasilnya mau offline atau kita meet secara online aja? Kalau itu kita prefer offline aja ya, Kak. Biar kita lebih pasti. Oh ya oke. Mungkin lusa kita ketemuan lagi di tempat ini jam 3 sore ya. Oke Kak, untuk DP-nya bentar. Ini ya Kak, sudah saya kirimkan untuk DP-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Halo kak, selamat datang kembali. Ini untuk hasil analisisnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs web investing.com. Data tersebut merupakan harga saham mingguan e-commerce di Indonesia, yakni Blibli, Bukalapak, dan Tokopedia sebanyak 100 periode, mulai dari periode 4 Desember 2022 hingga 27 Oktober 2024. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel waktu dan harga saham mingguan ketiga e-commerce di Indonesia. Unit observasi dalam penelitian ini berupa data mingguan selama 100 periode. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode VAR atau vektor autoregresif dan estimasi deret Fourier. Berikut adalah tabel statistika deskriptif harga saham e-commerce Blibli, Bukalapak, dan Tokopedia periode mingguan dari 4 Desember 2022 hingga 27 Oktober 2024. Berdasarkan tabel tersebut, pada periode 4 Desember 2022 hingga 27 Oktober 2024, rata-rata harga saham beli atau Blibli adalah Rp461,90, rata-rata harga saham buka atau Bukalapak adalah Rp191,60, rata-rata harga saham Goto atau Tokopedia adalah Rp85,10. Selanjutnya, karakteristik data harga saham ketiga e-commerce dapat dilihat pada plot time series. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa data ketiga harga saham e-commerce tidak stasioner pada tingkat level dengan nilai p-value statistik ADF untuk masing-masing variabel lebih besar dari alfa, yaitu 5%. Maka dari itu dilakukan proses differencing agar data stasioner. Pada hasil differencing pertama diperoleh bahwa data tidak mengandung akar unit atau sudah stasioner dengan p-value lebih kecil dari alfa pada taraf data 5%. Dengan demikian, data sudah stasioner pada differencing pertama sehingga dapat dilanjutkan proses identifikasi model. Setelah semua variabel sudah stasioner, maka dapat dilanjutkan dengan menganalisis lag length optimal berdasarkan nilai kriteria minimum seperti pada tabel berikut. Suatu lag dikatakan optimal jika memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria yang ada, yaitu memiliki nilai likelihood ratio, final prediction error, AKIK information criteria, Schwarz criterion, atau Hanaf-Quinn yang paling kecil. Berdasarkan tabel tersebut, lag optimal untuk model VAR adalah 1, sehingga model yang digunakan adalah VAR 1. Uji normalitas Jarkubera menyimpulkan bahwa residual model VAR 1 telah memenuhi asumsi normalitas simultan karena memiliki nilai p-value sebesar 0,10261 yang lebih besar dari alfa 5%. Setelah dilakukan pemilihan lag, langkah selanjutnya adalah memastikan model estimasinya stabil. Pengujian stabilitas pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa model sudah stabil dan lulus uji stabilitas. Hal ini terlihat dari nilai modulus yang masih di bawah 1. Setelah model lulus uji stabilitas, langkah selanjutnya adalah dilakukan uji kointegrasi untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan jangka panjang antar variabel dependen dan independen. Hasil uji kointegrasi disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pada baris non @most 1, @most 2 bernilai lebih dari alfa 5%, yang berarti harga saham mingguan pada 3 e-commerce tidak terdapat kointegrasi. Artinya analisis dapat dilanjutkan dengan metode VAR. Berikut adalah tabel koefisien model VAR. Berdasarkan tabel tersebut,
Koefisien leg pertama dari saham beli adalah min 3,55877, menunjukkan bahwa perubahan saham beli pada periode sebelumnya memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perubahan saham beli saat ini. Selain itu, perubahan saham buka pada periode sebelumnya memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perubahan saham beli saat ini karena melihat nilai koefisien leg pertamanya yaitu 2,05306. Sedangkan nilai koefisien leg pertama dari saham Gotoh dengan nilai statistik uji 0,16351 mengindikasikan bahwa pengaruhnya terhadap saham beli saat ini tidak signifikan. Secara keseluruhan, jika hasil statistik ujinya lebih dari 1,96, maka model VAR signifikan di beberapa leg karena terdapat hubungan dinamis, terutama antara perubahan saham beli terhadap dirinya sendiri dan hubungannya dengan variabel lain, serta pengaruhnya terhadap perubahan saham Gotoh. Hal ini mengindikasikan adanya pola ketergantungan antar variabel di berbagai periode waktu. Berikut adalah tabel uji kausalitas Granger. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara buka dengan Gotoh. Harga saham buka akan mempengaruhi harga saham Gotoh, sedangkan harga saham Gotoh tidak mempengaruhi harga saham buka. Hasil peramalan dengan menggunakan VAR 1 untuk 10 periode ke depan dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai mean average percentage error atau MAPE yang diperoleh dari hasil prediksi dengan vektor autoregresif adalah sebesar 5,551%, yang artinya hasil peramalan untuk data saham e-commerce dengan metode VAR sangat akurat. Berikut dilakukan uji Bartlett untuk menguji interdependensi antara variabel-variabel yang menjadi indikator suatu faktor. Analisis ini bermaksud untuk menyatakan bahwa variabel-variabel yang dimaksud tidak berkorelasi satu dengan lainnya dalam populasi. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai p-value sebesar 0, maka H0 yang menyatakan antar variabel tidak berhubungan satu sama lain ditolak. Oleh karena itu, pemodelan secara simultan dapat dilakukan untuk 3 harga saham e-commerce dengan menggunakan estimator Deret-Fourier. Dalam analisis non-parametrik dengan estimator Deret-Fourier digunakan 3 fungsi, yaitu fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi kosinus-sinus. Dari setiap fungsi akan ditentukan parameter osilasi yang optimum dengan melihat nilai GCV yang minimum dari ketiga fungsi. Perbandingan hasil dari estimator Deret-Fourier dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai GCV paling minimum dihasilkan oleh basis fungsi sin dengan gamma yang menghasilkan nilai K optimum sebesar 1. Fungsi Deret-Fourier mampu menghasilkan estimasi model dengan R-square yang cukup tinggi, yaitu sebesar 99,25135% dengan MSE yang rendah, yaitu sebesar 1,3685551. Dengan demikian, diputuskan untuk memilih fungsi Deret-Fourier basis fungsi sin dengan gamma sebagai estimator Deret-Fourier terbaik dalam regresi non-parametrik multirespon yang sesuai untuk prediksi harga saham e-commerce. Selanjutnya diperoleh hasil estimasi Deret-Fourier fungsi sinus dengan gamma yang dihasilkan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, model dari estimasi Deret-Fourier dengan fungsi sinus dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Sehingga akan diperoleh hasil prediksi untuk harga saham e-commerce pada data testing yakni sebanyak 10 periode yang dihasilkan pada tabel berikut. Nilai MAPE yang diperoleh dari hasil prediksi dengan estimator Deret-Fourier fungsi sinus pada parameter osilasi K sama dengan 1 adalah sebesar 3,129%, yang artinya hasil peramalan untuk data saham e-commerce dengan estimasi Deret-Fourier sangat akurat. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai MAPE pada metode estimasi Deret-Fourier lebih kecil dibandingkan metode VAR, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode terbaik dalam memprediksi harga saham e-commerce adalah dengan metode estimasi Deret-Fourier. Selanjutnya, akan ditampilkan plot perbandingan nilai prediksi dengan nilai aktual harga saham e-commerce dengan estimasi Deret-Fourier yang disajikan dalam gambar sebagai berikut. Jadi gitu ya Kak untuk hasil analisisnya. Oke Kak, terima kasih banyak ya udah bantu kami dalam menganalisis permasalahan ini. Ya, mungkin dari analisis tadi nanti bisa kita kembangkan lagi gitu ya buat esai kita nanti lomba. Oke, makasih Kak, kita izin pulang dulu ya. Terima kasih Kak. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.